Cek. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum memulai ibadah ini, kiranya HP yang masih aktif bisa di silent atau dimatikan, mode pesawat. Kita akan memulai ibadah ini. Sebelum mulai, mari kita saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kau telah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih juga untuk 1 minggu yang telah kami lalui Tuhan. Kami tahu semua ini hanya karena anugerah dan berkat-Mu saja Tuhan. Kami mengucap syukur atas segalanya Tuhan. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan Tuhan juga tolong Tuhan, masing-masing para penata layan, penerima tamu, WL singer, dan sound system Tuhan, kiranya Tuhan berkati supaya tidak ada kendala satu apapun. Dan hamba-Nya yang akan menyampaikan firman-Nya Tuhan, kiranya Tuhan berkati Tuhan, biarlah kami para jemaat juga dapat mengerti dan memahaminya Tuhan. Dan segala rangkaian ibadah ini hanya kami serahkan dalam nama-Mu saja. Demi Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita pujikan, pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bertolong, berilah musik bergaung, angkatlah puji-pujian. Bait kedua. Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada konflik yang kepadamu diberi, bilakah itu kau rasa. Bacaan ketiga. Pujilah Tuhan dan jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suara amin. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan beribadahlah kepada-Nya.
dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 119 ayat 12 sampai 16. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Yang di luar bisa masuk ke dalam. Anak sekolah minggu bisa maju ke depan. Kita akan menyaksikan anak kita akan memuji Tuhan dan kita akan doakan dan mereka akan beribadah di bawah. Hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Mari kita berdoa untuk anak-anak kita supaya mereka boleh bertumbuh dan berbuah dan mereka boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bapa kami surga, kami menyerahkan anak-anak kami yang akan beribadah di bawah. Tuhan tolong mereka bisa bersukacita, memuji Tuhan, mendengarkan firman. Juga untuk setiap hamba-hambamu yang melayani anak-anak yang baik, yang memimpin pujian, bermain musik, juga yang menyampaikan firman Tuhan. Supaya hari ini semua mereka boleh menyaksikan firman Tuhan, mereka boleh menikmati firman Tuhan, dan mereka pulang dengan sukacita dan menghidupi firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak bisa turun ke bawah. Ya. Baik, Bapak sekalian, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Kita akan nyanyi pujian Seputih Bulu Domba. Mari kita nyanyikan pujian sama-sama. Kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Kau hapuskan namaku. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak mau mengampuninya di hadapan
kesalahan yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai indah surga, Engkau menjadikanku seputih Mari Bapak sekalian kita mengakui di hadapan Tuhan setiap dosa-dosa kita yang kita perbuat. Tuhan yang paling tahu isi hati kita. Ya, biarlah Tuhan yang boleh mengubah hati kita. Jika di antara Bapak Ibu sekalian ada dosa yang Bapak Ibu lakukan dalam 1 minggu ini, akuilah di hadapan Tuhan dan minta Tuhan ampuni, karena Tuhan pasti mengampuni kita. Saya memberikan waktu buat Bapak Ibu untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan melihat hidup kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Baik pikiran kami, hati kami, motif kami, semua Tuhan tahu apa yang sudah kami lakukan dan yang kami pikirkan, yang kami niatkan. Tuhan, kami mohon pengampunan dari Tuhan, pulihkan hati kami. Jika di antara kami juga mungkin ada yang terluka, mungkin di antara kami mungkin ada yang dendam, mungkin di antara kami yang mungkin membenci, mungkin di antara kami juga dengki. Tuhan, pulihkan hati kami, sehingga kami boleh kembali melihat kasih Tuhan yang luar biasa, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus menghayati dan menghidupi kasih Tuhan itu. Karena Tuhan terus pimpin kami, tolong kami, murnikan kami hari demi hari dan hari khususnya, dan kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengikuti apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Bapak sekalian, saya undang kita berdiri semua. Kita akan membaca petunjuk hidup baru bersama-sama. Terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14. 2 Timotius pasal 3 ayat 14. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memuji dengan sungguh-sungguh. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Mungkin ada yang ada di Zoom. Shalom, selamat pagi. Mari bersama-sama pagi hari ini kita bawa hidup kita kepada Tuhan sebagai penyembahan, sebagai persembahan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami mau memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang besar di dalam hidup kami. Engkau Allah yang besar di keluarga kami, Allah yang besar di gereja kami. Bersama-sama kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, bensin masuk, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Bensin masuk, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita puji kebesaran Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Oh ajaib Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan, dan Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Biarlah segala pujian, segala hormat kami berikan pagi hari ini hanya kepada Engkau, karena Engkau Allah yang layak menerima pujian kami. Biarlah sepenuh hidup kami pagi hari ini kami bawa kepadamu ya Tuhan Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia
Kami mau bersama-sama bersuka cita di hadapan Tuhan, meninggikan Engkau Allah yang hebat dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur, berterima kasih. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi boleh kasih salam kanan kiri, kasih semangat kita untuk memuji Tuhan. Mari semangat untuk memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama meninggikan Tuhan kita, karena Dia kuasanya luar biasa. Di dalam namanya ada kebenaran. Terangi jalan, bisa iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan tentang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti firman terangi jalan, bisa iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan tentang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan tentang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti Dia setia kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan tentang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Ada pengharapan dalam kuasanya dalam namanya ada pengharapan
silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan mendengarkan pembacaan Mazmur yang akan dibacakan oleh Ibu Erna. Ya, kita akan membaca di dalam Mazmur 25 ayat 15 sampai 22. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku ini sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Perhatikanlah kesengsaraan dan kesukaranku, dan angkatlah semua dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana kerasnya kebencian mereka kepadaku. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku dipermalukan, sebab aku berlindung kepadamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah Israel dari segala kesesakannya. Amin. Amin. Untuk pembacaan Mazmur pagi hari ini, saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Kita terbang tinggi di awan, Bersama Tuhan. bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan,
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama-sama kita akan menyiapkan hati pikiran kita untuk kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang senantiasa kita pegang di dalam kehidupan kita, baik dalam duka, baik dalam senang. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan mencari keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh. Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan mencari keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan firman yang tertulis, yang kami boleh baca, kami renungkan. Dan kami menghargai anugerah ini, bahwa firman Tuhan yang boleh menjadi dasar, menjadi pedoman, bahkan menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kami. Karena itu kami mau tunduk, kami mau dengar firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu yang Tuhan pakai, yang dalam keterbatasan ini, supaya firman tetap tersampaikan dengan baik, dan kami semua boleh mengerti kehendak Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak sekalian. Sekali lagi shalom. Saya lihat ada wajah baru di sini. Kayaknya di belakang itu. Selamat datang Bapak, Ibu, sama beribadah di GKR Misaretea. Kalau bisa setiap minggu hadir Pak, Ibu. Ya. Ada wajah baru lagi sepertinya. Oh, pakai masker, enggak kelihatan. Oh, ini. Halo. Ya. Selamat datang. Nanti kita kenalan ya nanti pas ini pembacaan warta. Selamat datang beribadah. Ada lagi yang baru wajahnya? Oh, ada yang pakai skincare ya, baru wajahnya. Ya.
Oke, hari ini kita akan bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, ketika kita mendengar kata kebenaran firman Tuhan, maka kita fokus pada firman Tuhannya yang benar itu. Saya menceritakan sedikit sebelum kita ini. Oh ya, kita baca dulu, saya ditunggu. 2 Timotius 3 ayat yang ke-14 sampai 17. Sorry ya. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-14 sampai 17. Kita akan merenungkan 4 ayat ini hari ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai yang ke-17. Yang sudah dapat katakan dapat. Oh amin. Oke, dapat. Yuk, kita akan baca bersama-sama ayat 14 sampai 17. 2 Timotius pasal yang ketiga. Sepertinya masih ada yang cari. 2 Timotius pasal 3. Oke, baik. Kita akan baca ayat 14. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Mari kita nyanyikan pujian. Bersabdalah Tuhan, karena berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Amin. Terima kasih Kak Leo dan teman-teman. Saudara, 2 minggu kami pulang ke Singkawang, daerah tempat kelahiran kami. Saya menemukan ada satu fakta yang mungkin tidak mengagetkan bagi sebagian orang. Ternyata di daerah saya sudah banyak kasus perceraian, Bapak sekalian. Jadi teman-teman saya yang satu angkatan dulu, ternyata banyak sudah bercerai. Nah, lalu saya tanya kenapa bercerai? Banyak kasus, banyak masalah, variabelnya banyak, dan bisa dibilang banyak janda di sana yang masih muda. Saudara, kebenaran ini membuat saya sedikit, dan itu tidak jauh dari keluarga saya. Ternyata ada keluarga saya juga yang cerai, saudara. Nah, artinya bahwa fakta ini, kemerosotan moral dan segala macam di daerah saya yang kota kecil, itu sangat-sangat diambang berbahaya. Karena kota kecil kalau udah dengar satu berita saja pasti tersebar cepat. Nah, saudara, ternyata tinggal di lingkungannya seperti ini, itu satu sisi kita bisa banyak bahan gosip. Satu sisi kita sedih. Karena justru orang-orang yang kita kenal dulunya yang sangat loyal, sangat setia, justru bercerai, saudara. Dan itu membuat kita sedih. Nah, saya mau tanya Bapak sekalian, Bapak Ibu kalau tinggal di daerah yang lingkungannya toksik, lingkungannya yang tidak mendukung kita untuk hidup benar, lingkungannya membuat kita kayak seakan-akan dosa itu nggak apa-apa, itu gimana Bapak sekalian? Apakah Bapak Ibu juga ikut terlibat di dalamnya? Nggak apa-apa, cerai itu nggak dosa kok. Buktinya semua lakukan itu, gitu. Jadi kalau lingkungan kita menganggap bahwa dosa itu sudah menurun kadarnya, maka kita lama-lama kita terpengaruh dan kita menganggap nggak apa-apa. Gitu. Bapak Ibu tinggal di daerah begitu enggak? Dan gimana cara ngatasinya? Nah, saudara, ayat yang kita baca hari ini ternyata Timotius juga tinggal di daerah yang memang lingkungannya toksik, lingkungannya tidak mendukung secara rohaninya sebenarnya. Kita baca ayat yang pertama, Bapak sekalian, coba baca ayat pertama. Paulus mengatakan bahwa lingkungannya Timotius itu sangat cukup membahayakan dirinya dan pelayanannya. Ayat 1 dan seterusnya saya bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri.
Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Segala lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kata Alkitab, jauhilah mereka itu. Nah, saudara, ternyata Paulus mengingatkan bahwa kelak atau saat itu juga sudah ada orang-orang sekitarnya Timotius, orang-orang yang seperti ini ciri-cirinya, yang tidak suka dengan kebenaran. Artinya, jauh dari kebenaran. Maka Paulus bilang dengan tegas, jauhkanlah mereka itu. Nah, cara jauhkannya gimana? Apakah kita membenci orang itu, lalu kita tidak bergaul dengan mereka lagi? Tidak. Ternyata Paulus memberikan satu solusi yang bagi saya sangat bagus, yaitu kembali kepada firman Tuhan. Dunia, standar kebenarannya dirinya mereka sendiri. Kalau kita, standar kebenaran kita adalah Alkitab, maka kita harus kembali kepada Alkitab. Nah, saudara, kita akan melihat 3 kebenaran firman Tuhan, 3 kebenaran Alkitab, ya, kitab suci yang akan Paulus ajarkan, yang kita akan belajar sama-sama. Dan itu cara kita untuk menghadapi, menjaga hidup kita, juga bisa melawan ketidakbenaran di lingkungan kita. Yang pertama, saudara, bahwa kitab suci itu, kebenaran pertama adalah kitab suci itu fokusnya pada Yesus Kristus. Alkitab itu fokusnya pada Yesus Kristus. Kita ayat 45 dulu, 14-15. Saya mengajak kita merenungkan sebentar saja ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Nah, saudara, Paulus ingatkan kepada Timotius bahwa kamu harus tetap berpegang pada kebenaran. Kebenaran apa? Yang sudah dia pelajari, dari kecil. Kalau orang Yahudi, saudara, belajar kitab suci. Umur 5 tahun sudah belajar kitab suci. 5 tahun, saudara. Orang Yahudi itu sudah belajar kitab suci. Nah, dibimbing bertahun-tahun, dan bukan hanya dipelajari, dia juga yakini pengajaran itu. Dikatakan, yakini yang telah engkau terima dan engkau yakini. Tapi ada satu lagi pesan dari Paulus. Bukan hanya berpegang pada kebenaran itu, tapi juga ingat siapa yang mengajarkan itu kepadamu. Tahukah saudara siapa yang mengajarkan kerohanian, kebenaran kepada Timotius? Ibu dan neneknya, betul ya? Kita tahu itu. Eunike dan Lois. Nah, saudara, saya kemarin pulang itu, gembala sidang kami yang dulu, waktu saya masih SMP sampai SMA, itu kondisi sakit. Padahal sebelumnya itu sehat-sehat, dan sudah janji sama saya mau main pingpong sama saya, karena beliau mengajarkan pingpong ke saya, dia ngajarin musik sama saya. Menariknya, saudara, bukan menarik ya, faktanya, Pak gembala sidang saya ini habis operasi otak. Di kepalanya itu ada cairan. Jadi bayangin ya, waktu saya dapat kabar itu, wah pasti ini udah terakhir nih, nggak bisa ketemu lagi nih. Nah, 1 minggu di rumah sakit, dikeluarkan cairan, yang katanya gelap, cairannya hitam di kepalanya, ada bekas operasi. Kami semua anak-anak yang pernah dibimbing, kan pulang kampung bersamaan. Kalau yang itu pulang kampung semua. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya, ada yang dari macam-macam. Jawa Barat lebih banyak. Kami kumpul di situ, ketemu dengan pendeta kami. Lalu kami sharing. Nah, Pak pendeta kami nggak bisa banyak ngomong karena terbaring, ya. Nah, kami dengan otomatis itu merasa kayak terngiyu, kayak kita sedih dan kita mungkin menangis saat itu. Semua menangis, saudara, karena gembala sidang kita yang dulu bimbing kita itu kondisinya, wah, kok di luar yang kita bayangkan, gitu. Nah, tetapi saya tidak mau lihat situnya. Saya mau lihat bagaimana kekompakan kami, pemuda-pemuda yang dulu dibimbing, itu masih punya hati yang sama bahwa mengingat akan pengorbanan gembala sidang kami. Tahu saudara ya? Kita harus mengingat siapa yang pernah bimbing kita, siapa yang pernah membimbing rohani kita. Dan itu terbukti bukan hanya datang kunjungi, setiap bulan mereka tuh mengirim uang. Saya tidak. Mereka setiap bulan itu mengirim uang untuk gereja, untuk hamba Tuhan. Nah, saudara, saya mengajak begini. Banyak kita orang Kristen itu tidak lagi mencintai gereja lokal,
tidak lagi mendukung gereja lokal, sehingga beban pelayanan gereja kita tidak peduli, kita tidak mau ambil, kita tidak mau tahu, bahkan kondisi hamba Tuhan pun kita tidak peduli. Itu fakta. Ada satu kakak rohani saya juga pulang dari Jakarta. Waktu dia dengar saya pulang, dia telepon saya, "Heri, bisa datang enggak ke rumah saya?" Saya bilang, "Boleh." Nah, beliau bilang gini, "Kamu lihat gereja kita, hamba Tuhan kita loh tidak diperhatikan sepenuhnya." Saya bilang, "Iya, saya tahu." Harusnya kita tuh mengingat bagaimana gembala sidang kita dulu tuh memberikan nasihat, bimbingan, dan itu kita jangan lupakan, saudara. Nah, aplikasinya, walaupun gembala sidang kami tidak sempurna, banyak orang yang dulu suka gosipin hamba Tuhan kami, ya. Oh, terima kasih Bunda. Sebenarnya saya tidak mau terbawa suasana. Iya, terima kasih Bunda. Sebenarnya saya tidak mau terbawa suasana, tapi karena saya cengeng ya. Oke. Jadi Paulus ingatkan kepada Timotius untuk mengingatkan siapa yang pernah mengajar dia iman itu. Saya mengajak kita semua Bapak sekalian, walaupun Bapak pun nanti suatu saat anak-anak pemuda keluar kota, keluar negeri berhasil, jangan lupa gereja lokal kita yang telah membimbing, ya, yang telah habis-habisan berkorban untuk kita semua. Dan itu perintah Tuhan. Aduh. Nah, saudara, karena itulah, mari kita harus berpegang kepada kebenaran dan ingat siapa yang pernah ngajarin kebenaran itu kepada kita. Walaupun hamba Tuhan kita tidak ada yang sempurna, tapi ingat siapa yang bimbing kita. Ayat 15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah saudara, ternyata apa yang dipelajari oleh Timotius itu bukan hanya memberikan hikmat, tapi menuntun dia kepada keselamatan dalam Yesus Kristus. Maka sebenarnya inti dalam kitab adalah fokus kepada Yesus Kristus. Bahwa Timotius dibimbing bukan menjadi orang hebat, bukan menjadi orang yang dikatakan dirinya sendiri berkembang lalu berfokus pada dirinya, bukan. Tapi setiap orang dituntun oleh kebenaran pasti fokusnya kepada Yesus Kristus, ujung-ujungnya pada ke Yesus Kristus. Justru salah terjadi distorsi jika ada orang yang belajar firman Tuhan lalu hidupnya menjadi sombong, menjadi orang lupa fokusnya, maka sebenarnya firman Tuhan tidak menyentuh hatinya. Padahal kita dikatakan orang yang dibimbing firman Tuhan pasti fokusnya kepada Yesus Kristus, keselamatan dalam Yesus Kristus. Nah, saya mau tanya, waktu Timotius belajar kitab suci, itu kitab suci apa sih yang dipelajari? Kita percaya itu adalah perjanjian lama. Waktu itu belum ada perjanjian baru, saudara. Dan Timotius itu mau belajar kitab perjanjian lama dan fokusnya kepada Yesus. Kok bisa? Padahal dalam kitab perjanjian lama, Kejadian sampai Maliaki, ada nggak kata Yesus Kristus muncul di situ? Walaupun ada berapa analog tipologi kayak Yosua, dan sebagainya, tapi kita tahu bahwa tetap itu nubuatnya ada Yesus Kristus di dalam. Nah, maka saya mengatakan demikian, bahwa setiap firman Tuhan yang kita pelajari, jangan sekali-sekali kita itu menolak perjanjian lama. Karena gini saudara, jujur ya, dulu kita baca Imamat, ya, kita bilang apa? Aduh, kitab apa ini? Nggak ngerti saya. Bingung. Saudara jangan lupa, setiap firman Tuhan dari Kejadian sampai Maliaki itu fokusnya ke Yesus Kristus. Parahnya saudara, banyak orang ketika mengajar kitab-kitab para nabi, misalnya Abraham, Gideon, Daniel, yang kita pelajari apa? Moralnya. Kita hanya belajar moralnya. Itu bagi saya itu keliru saudara. Ketika kita belajar tokoh-tokoh kitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, ya, Daniel, itu kita bukan belajar moralnya, belajar bagaimana itu ke Yesus Kristus. Semua tokoh PL itu mengarahnya ke Yesus Kristus. Tapi kita perhatikan di sekolah minggu, kita harus belajar seperti Daniel. Kita seperti, iya belajar boleh, tapi belajar yang arah ke Yesus Kristus. Ini yang kita harus kembali. Setiap firman kita dengar itu fokusnya kepada Yesus Kristus. Paham ya maksudnya saudara? Paham?
Nah, ayat yang ke 15, 14, 15 itu mengatakan bahwa hidup kita, kebenaran yang kita pelajari harus fokus kepada Yesus Kristus. Dan ada satu penafsir saudara bernama Gredanus, mengapa perjanjian lama itu kita perlu pelajari dengan baik. Ada 6 alasan. Yang pertama, karena perjanjian lama itu adalah bagian dari kanon Kristen. Alkitab ada berapa kitab? 66 kitab, betul? Tapi selama ini kita hanya fokus pada perjanjian baru, perjanjian lama kita nggak betul baca. Ada yang nggak begitu. Untungnya kita nggak. Kita harus baca semua kitab, karena perjanjian lama adalah bagian dari kanon Kristen. Yang kedua, bahwa dalam perjanjian lama itu menunjukkan ada sejarah penebusan yang menuntun pada Kristus. Zaman PL orang kalau mengakui dosa itu harus pakai penebusan dengan binatang. Nah itu mengarah kepada Yesus Kristus sebagai sang korban dan sebagai penebus satu-satunya dalam hidup kita. Yang ketiga, mengapa kita perlu belajar firman perjanjian lama? Karena perjanjian lama menyatakan kebenaran yang tidak ditemukan dalam perjanjian baru. Kebenaran perjanjian lama tidak ditemukan dalam perjanjian baru. Yang keempat, karena perjanjian lama membantu kita memahami perjanjian baru lebih lengkap. Kelima, untuk mencegah kesalahpahaman kita terhadap perjanjian baru. Dan terakhir, saudara, perjanjian lama memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang Kristus. Jadi PL, perjanjian lama jangan diabaikan. Harus baca dan fokusnya ke Yesus Kristus. Walaupun Bapak Ibu baca di Yeskiel, baca di Mazmur, fokusnya ke Yesus Kristus. Itu yang pertama, saudara. Maka saya mengatakan kita semua, ayo yang setiap hari baca kitab, fokusnya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, kebenaran yang kedua, Alkitab bukan hanya fokus pada Yesus Kristus, iya memang benar fokus pada Yesus Kristus, tapi sifat Alkitab itu bersifat otoritatif, saudara. Otoritatif, artinya punya wewenang tertinggi dalam hidup kita. Kita baca 16 bersama-sama, 16. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisannya diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terus sekalian ayat yang ke-16a dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kalau dalam bahasa Inggris atau bahasa Yunani dihembuskan nafas Allah atau diinspirasikan Allah. Jadi setiap para murid menulis kitab suci itu Roh Kudus menghembuskan, ya, memberikan inspirasi, bukan mendikte loh ya. Jangan salah paham. Para penulis kitab suci bukan didikte, tapi diinspirasikan, sehingga gaya penulisannya tetap gaya mereka persis. Kalau mereka pendidikannya rendah, ya gaya pendidikannya rendah. Kalau orang memang seorang ahli kitab, dia akan nulis sebagai orang ahli kitab, tapi diinspirasikan, dihembuskan oleh Allah. Artinya tidak keluar dari ini, pasti Tuhan yang menjaga. Nah, apa pentingnya kita belajar ini? Bahwa setiap firman, setiap tulisan yang diilhamkan Allah itu berarti itu satu-satunya otoritas kita, saudara. Kalau kita tahu bahwa itu diilhamkan Allah, memang itu berasal dari Allah, maka harusnya kita tunduk kepada apa yang berasal dari Allah. Kita lebih tunduk kepada hukum manusia daripada hukum Tuhan. Kenapa? Karena kita takut sama manusia. Padahal kita mengatakan bahwa tulisan yang diilhamkan Allah itu yang paling otoritas yang harus kita tunduk. Maka aplikasinya begitu. Begini Bapak sekalian. Kita tidak boleh memperlakukan Alkitab sebagai buffet. Tahu buffet enggak? Buffet. Makanan kalau di hotel kan banyak pilihan tuh. Kita kan pilih mau yang kita suka. Oh, aku suka nasi goreng, nasi putihnya saya nggak mau. Oh, saya suka yang ini, yang lain saya nggak mau. Alkitab itu nggak bisa dipilih-pilih. Oh, saya mau yang lakukan ini, saya mau dengar firman Tuhan ini, yang lain saya nggak mau dengar. Nggak bisa, saudara. Alkitab itu otoritas terkita. Semua tulisan diilhamkan Allah, kita semua tunduk. Nggak boleh pilih-pilih. Kalau memang kita tunduk pada firman Allah, kita nggak boleh mengatur-ngatur firman. Firman yang mengatur kita. Maka kita harus tunduk pada semua firman. Kan kita suka milih-milih kan? Ayo coba, kita suka milih nak? Jujur. Saya suka khotbah yang lebih praktis. Bukan nggak salah, tapi juga jangan mengabaikan khotbah yang lain. Saya suka belajar tentang yang perjanjian baru saja, yang kitab surat-surat. Saya nggak suka tuh yang sejarah-sejarah. Nggak bisa. Kita nggak boleh memilih firman. Karena semua tulisan diilhamkan Allah itu kita harus tunduk. Kalau kita milih-milih, berarti kita nggak tunduk pada firman. Kita yang mengatur firman.
Para pemuda remaja, gimana kalian baca firman Tuhan? Waktu katekisasi, mau dibaptis, kalian diajarkan untuk baca firman Tuhan. Waktu itu kalian mau baptis, semangatnya luar biasa, saudara. Kalian komitmennya luar biasa. Tapi setelah dibaptis, hilang jejaknya. Ada satu grup yang kita buat, yaitu devotion. Renungan bersama, setiap hari mengirim di grup itu. Semua orang dibaptis itu, mereka mengirim renungan setiap pagi, apa yang mereka baca. Dari Kejadian, saudara. Setelah dibaptis, grup itu tinggal kuburan kosong. Tidak ada lagi yang mengirim. Karena dianggap mengirim firman Tuhan hanya pas katekisasi. Setelah itu tidak ada lagi firman. Nah, saudara, kita perlu bertobat bersama-sama. Juga termasuk orang tua jemaat. Baca firman Tuhan hanya minggu saja. Di luar minggu saya tidak akan baca firman. Kita harus bertobat. Kalau memang kita mengakui Alkitab adalah otoritas kita, dia yang diilhamkan Allah, kita harus tunduk semua tulisan ini. Kejadian sampai Wahyu. Kita nggak boleh milih-milih. Kita bukan hanya cari mau gampang saja, semua kita harus taati. Itu yang pertama. Mengapa Alkitab disebut otoritatif? Karena diilhamkan Allah. Yang kedua, mengapa Alkitab disebut otoritatif? Karena manfaatnya itu luar biasa. Manfaatnya itu yang memerintah hidup kita. Ya, kita baca yang manfaat yang pertama. Untuk mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk kelakuan. Yang keempat, untuk sebelum saya lanjut, saya boleh minta minum enggak? Yang ngantuk boleh bangun dong. Saya nggak mau sebut nama lah. Yang tahu sendiri. Sudah siap? Lanjut. Poin kedua nih. Nanti poin ketiga terakhir. Manfaat Alkitab. Senggol dong. Kayak yang ngantuk tuh. Oke, sudah ya. Makasih. Kita masuk dalam manfaat. Setelah kita belajar bahwa Alkitab adalah diilhamkan oleh Allah, tapi juga manfaatnya luar biasa, saudara. Ya, kita lihat manfaatnya, yaitu mengajar, menyatakan kesalahan. Yang pertama, mengajar. Saudara, mengajar itu dari kata bahasa Yunani didaskalia. Kalau makanya di dalam PHJ itu Pak Mahendra didaskalia. Itu bagian dari pengajaran. Didaskalia, pengajaran. Nah, apa yang diajarkan? Tentunya firman Tuhan. Apa yang diajarkan? Tentunya firman Tuhan, saudara. Nah, firman Tuhan diajarkan itu adalah untuk membuat kita mengerti siapa tuh Yesus Kristus, apa yang dilakukan Yesus Kristus, dan apa saja perintah Yesus Kristus. Itu yang kita harus pelajari. Didaskalia, mengajar. Mengajar itu adalah pengajaran yang positif. Mengajar sesuatu, apa yang kita ingin tahu tentang Yesus Kristus. Dan semua itu dalam Alkitab. Tetapi ada kalimat yang kedua, menyatakan kesalahan. Nah, menyatakan kesalahan adalah pengajaran yang negatif. Artinya menegur kita sesuatu yang salah dalam diri kita. Kalau mengajar itu adalah sesuatu yang positif, yang memang semua tentang Yesus Kristus kita belajar. Kalau menyatakan kesalahan, berarti menegur. Menyatakan apa yang salah dalam diri kita. Kemarin saya khotbah di tempat saya, itu ada satu poin bahwa kita harus menghormati orang yang menegur kita. Itu ada di 2 Tesalonika pasal 5 ayat 12 13. Kita harus menghormati orang yang menegur kita. Seringkalinya, saudara, setiap kali kita kalau ditegur, ada dua reaksi. Reaksi pertama, kita defensif, langsung membela diri. Respon yang kedua, kita bisa, ini respon yang negatif ya. Satu, defensif. Yang kedua, kita cuek. Kita dengar tapi kita cuekin. Ayo, kita lebih condong yang mana? Kalau kita ditegur, pasti defensif biasanya. Apalagi itu berkaitan dengan harga diri kita. Pak Yuni kok hari ini langsung defensif. Enggak, gitu. Kita langsung membela diri. Ayo, anak saya saja, Tian sama Meme, ditegur, mereka bisa defensif loh, membela diri. Langsung nodong ke adiknya, atau adiknya nodong kokonya. Minta keadilan. Sama, kita orang Kristen, seringkali kalau ditegur, kita membela diri. Yang kedua, kita dengar tapi kita cuek. Ya, lewat aja.
Nah saudara, firman Tuhan itu bukan hanya mengajar kita, bukan hanya menyatakan kesalahan, tapi ada langkah selanjutnya. Kalau menyatakan kesalahan, kita tahu kita salahnya apa. Kalau konsep kita hanya tahu kita salahnya apa, berhenti di situ, maka kita tidak ada perubahan. Saya ulangi sekali lagi ya. Kalau kita tahu kita salah apa, dinyatakan kesalahan kita, dan kita diam sampai situ, maka tidak ada perubahan apapun. Tapi manfaat ketiga, dikatakan apa? Memperbaiki kelakuan. Atau bahasa Inggrisnya, memulihkan, meluruskan kelakuan kita. Kita tahu nih, saya salah. Saya tahu saya salah. Tapi kalau saya tidak perbaiki, ya sama aja, saya cuma tahu aja saya salah. Contoh begini, waktu kami tes jantung kami sama Pak Vicky, ini gara-gara Pak Vicky, Pak Vicky ada enggak? Pendeta Vicky ngajar saya tes jantung sama Bu Mona di Siloam. Perkiraan saya adalah yang sakit pasti Pak Vicky, karena Pak Vicky kan nafasnya sudah ini. setelah USG, treadmill, pokoknya 4 langkah cek jantung. Hasilnya keluar. Pikiran saya, paling saya aman. Karena treadmill saya berhasil. Pak Vicky treadmill berapa ini sudah capek. Saya bilang, paling yang parah buat Pak Vicky. Keluar, ternyata yang parah adalah saya, saudara. Saya 4 titik penyumbatan. Dokter bilang, umurmu berapa? Saya bilang, 30 sekian. Kamu stroke berat badanmu. Kalau enggak, kamu akan bypass, kamu akan pasang ring jantungmu. Wah, dinasihatin sama dokter. Saya tahu kesalahan saya apa. Saya tahu kondisi saya sekarang adalah bahwa saya ada penyumbatan di jantung saya, bahwa saya ada masalah di jantung saya. Kau cuma tahu dan saya tidak perbaiki. Selesai enggak jantung saya? Ini teguran buat saya loh. Dokter bilang, turunkan berat badan. Iya, saya siapkan turun berat badan. Sampai pulang kampung kemarin 2 minggu, saudara. Makan babi, makan durian, makan semua buah. Berat badan turun. Saya berangkat 104 kilo. Pulang 108 kilo. Saya berjanji pada diri saya tidak akan pulang kampung lagi. Karena biaya mahal dan memperberat badan saya. Saudara, kalau pulang ke Singkawang, Imlek itu suasana enak sekali, serius. Kayak Hong Kong, saudara. Makannya uas, makanan haram semua, saudara. Berlemak semua dan bermacam-macam rasa. Hauce. Secenting ya. Ya, saudara. Nah, kalau kita nggak tahu bahwa saya sakit, saya tahu saya salah, tapi kalau saya tidak memperbaiki itu, maka tidak ada hasilnya. Makanya firman Tuhan itu bukan hanya menyatakan kamu salah. Firman Tuhan bukan menyatakan kamu salah loh, kamu keliru di bidang ini. Bukan hanya itu, tapi juga memperbaiki, meluruskan kelakuan kita, kata saudara. Nah, karena itulah supaya kita kontras dengan yang ayat 1 dan ayat 5. Ayat 1 dikatakan, ayat 2 dikatakan banyak orang yang tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, tidak mau suka menjadikan orang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, berlagak tahu, tidak berpikir panjang, menuruti hawa nafsu. Nah, tapi kalau kita tidak memperbaiki itu, membiarkan firman Tuhan memperbaiki kita, maka kita akan sama dengan yang orang-orang yang sekitar kita, yang toksik tadi. Kita nggak ada bedanya dengan mereka. Makanya firman Tuhan itu hadir memberikan kepada kita supaya kita juga bukan hanya tahu kita salah, tapi memperbaiki, meluruskan kelakuan kita. Masalahnya kita mau nggak diluruskan, diperbaiki? Diluruskan, diperbaiki susah loh, sakit. Contohnya besi ya, Pak Hadi kan bos besi ya, Rio juga ya. Kalau bengkok besi, diluruskan, cara luruskannya gimana, Leo? Hah? Tapi dipaksain kan? Kalau hidup kita dipaksain, sakit enggak? Tulang yang bengkok diluruskan sakit enggak? Sakit, kita teriak-teriak. Tapi hasilnya setelah diluruskan, lurus kan? Jadi bagus kan? Nah, kita mau ditegur, diperbaiki, itu sakit, saudara. Sakit. Mungkin hati kita tersinggung lah, kita mengalami merasa kayak sudah kecewa lah, pokoknya parah, di titik paling bawah, segala macam, bahasanya macam-macam. Tapi setelah kita melewati semua itu, dan kita tahu bahwa itu memperbaiki kita, wah, indah pada waktunya, iya ya, Firman Tuhan memang keras. Memang saya dilewati proses itu, tapi akhirnya saya bisa menjadi orang yang lurus. Nah, setelah lurus besi itu, apakah kita langsung biarkan? Enggak dong, harus ada perawatan, maintenance-nya. Makanya manfaat keempat itu maintenance, yaitu mendidik orang dalam kebenaran. Dalam bahasa Yunani mendidik itu sehari-hari. Setiap hari kita di maintenance, dijaga terus supaya tidak bengkok lagi, gitu loh.
Jadi firman Tuhan itu luar biasa saudara, manfaatnya. Udah mengajarkan, menyatakan kita salah, diperbaiki lurus, dijaga lagi, dididik setiap hari dalam kebenaran. Supaya kita tidak jatuh lagi hal yang sama, tidak bengkok lagi. Tapi pertanyaannya, mau nggak kita dibimbing oleh firman Tuhan? Itu saja masalahnya saudara. Mau nggak kita baca firman Tuhan? Udah itu yang tadi kita milih-milih, sekarang bukan hanya milih-milih, nggak mau lagi baca firman Tuhan. Kan parah. Kapan kita mau bertumbuh kalau begitu? Yang berharap kita bertumbuh. Kalau baca firman Tuhan, kita seperti itu. Itu poin yang kedua. Poin pertama tadi apa Bapak sekalian? Apa kebenaran firman Tuhan? Yang pertama, Alkitab fokus pada Yesus Kristus. Yang kedua, Alkitab itu otoritatif. Kenapa otoritatif? Karena diilhamkan oleh Allah. Maka kita harus tunduk kepada firman Tuhan yang diilhamkan oleh Allah. Yang kedua, karena manfaatnya itu luar biasa. Nah, sekarang yang terakhir, poin ketiga. Alkitab itu tidak pernah salah. Alkitab itu tak pernah gagal. Tidak akan gagal dalam melaksanakan tujuan-tujuannya. Kita baca ayat 17 bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, setelah kita diperbaiki oleh firman, segala macam, kita dilengkapi. Ternyata kita disiapkan untuk menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dalam perbuatan baik kita. Nah, saudara, kita buka Yesaya pasal 50, ayat 10 dan 11. Baca sama-sama. Bagaimana Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan disampaikan tidak akan sia-sia kalau kita melakukannya. Yesaya 50 ayat 10 dan 11. Yesaya 50 ayat 10 dan 11. Sudah dapat semua? Yuk kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, bukan ayat 50, ayat 55. Pasal 55. Makanya kok tidak sesuai dengan yang ini. Pasal 55, minta maaf. Ayat 10 dan 11, ayatnya sama. Pasalnya yang salah. Pasal 55, ayat 10 dan 11. Ya, baca sekali lagi. Pasal 55, ayat 10 dan 11. 1, 2, 3. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini perkataan firman Tuhan. Amin. Bahwa firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan sia-sia, dan dikatakan pasti akan dilaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan pasti akan berhasil apa yang Tuhan suruh dan apa yang Tuhan minta. Nah saudara, ternyata setelah kita belajar bahwa firman Tuhan itu otoritatif yang bisa mengubah kita, memperbaiki kelakuan kita, dan saya yakin kita katakan itu bahwa firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia dan tidak akan pernah gagal untuk melakukan tujuan Tuhan. Yaitu apa? Kita dilengkapi menjadi orang-orang supaya bisa berbuat baik. Kita menjadi orang-orang punyaan Allah yang diperlengkapi. Nah, saya mau tanya saudara, kita semua sudah diperlengkapi belum? Diperlengkapi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang memperlengkapi kita. Kalau kita sungguh membaca, merenungkan firman Tuhan, kita akan diperlengkapi dan kita akan, dia katakan, ya, firman Tuhan tidak akan sia-sia. Dan pasti akan tercapai tujuannya. Yang membuat berhasil itu adalah Tuhan sendiri. Nah, saudara, dengan kebenaran-kebenaran ini, saya berharap kita bukan hanya tahu. Yuk, kita lakukan sama-sama, termasuk saya. Mulai hari ini kita baca Alkitab, nggak usah terlalu banyak bacanya, 1-2 ayat, 1 perikop, baca, renungkan. Minta Tuhan mampukan saya untuk melakukan firman yang saya baca. Sederhana, tapi bermanfaat. Jangan mengeraskan hati kita. Jangan pakai alasan apapun. Nggak usah pakai alasan apapun. Tunduk pada firman. Taat, bertobat bersama-sama. Cukup itu aja.
Ya saudara ya, saya tutup dengan satu kalimat. Alkitab sangat mudah dipahami. Tetapi kita orang Kristen adalah sekelompok penipu licik. Ini saya kutip. Kita berpura-pura tidak bisa mengerti karena kita tahu bahwa ketika kita mengerti, kita harus bertindak sesuai dengan yang kita mengerti itu. Tahu maksudnya, Bapak sekalian? Seringkali kita menjadi orang Kristen yang sebagai orang yang penipu licik, kita menganggap kita berpura-pura tidak mengerti apa yang kita baca. Supaya saya tidak melakukan apa yang saya tidak ngerti. Tapi kalau saya sudah ngerti, saya harus lakukan itu. Makanya kadang-kadang kita tidak mau mengerti. Atau standar yang kedua, kita sudah mengerti, tapi kita tidak mau melakukannya. Dan itu adalah cilaka Alkitab. Dan itu menjadi teguran kita bersama. Yesus dengan keras menegur para ahli Taurat. Hai orang munafik, engkau tahu kebenaran, tapi engkau tidak melakukannya. Celaka lagi, engkau tidak baca firman Tuhan, dan kamu pura-pura enggak mau mengerti, supaya kamu tidak melakukan apa yang kamu mengerti. Itu juga celaka. Mari kita bertobat, belajar bersama-sama hari ini. Bahwa kebenaran firman Tuhan, itu fokusnya kepada Yesus Kristus. Kebenaran Alkitab adalah bersifat otoritatif, karena dia diilhamkan oleh Allah, maka kita tidak boleh memilih-milih firman, kita tunduk kepada semua firman, karena manfaatnya luar biasa, mengajar kita, juga boleh menyatakan kesalahan kita, meluruskan, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita sehari-hari dalam kebenaran. Dan yang terakhir, bahwa Alkitab itu, firman Tuhan itu tidak akan pernah salah, dan tidak akan sia-sia, dan selalu Tuhan akan berhasil apa tujuannya dalam hidup kita. Amin. Sola Scriptura. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita, dan kita mohon pertolongan Tuhan. Mari saudara kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Jika Bapak Ibu adalah orang, kelompok termasuk orang yang tidak baca kitab setiap hari ini kesempatan kita untuk bertobat bersama-sama. Kita berjanji mengambil komitmen bahwa mulai hari ini saya mau baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kami baca adalah otoritatif. Ada ilham yang diilhamkan oleh Allah. Artinya kami mau tunduk kepada firman. Dan manfaat dari firman itu luar biasa. Karena itu mari saudara, sangat worth it dan tidak akan rugi kita membaca firman Tuhan. Atau kelompok kita, mungkin kita kelompok orang yang sudah membaca firman Tuhan. Kita mengerti, tapi kita tidak mau melakukannya. Kita juga perlu bertobat bersama-sama. Yang ketiga, mungkin kita orang yang mengerti dan kita mungkin mau melakukannya, tapi kita melakukannya dengan banyak alasan, dengan mempertahankan diri, membela diri, atau kita hanya memilih-milih firman Tuhan yang kita melakukan, kita juga perlu bertobat. Hari ini firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus mentaati semua firman yang tercatat dalam Alkitab dan fokusnya kepada Yesus Kristus. Dan setiap firman yang kita dengar, yang kita lakukan tidak akan sia-sia dan Tuhan akan buat berhasil. Pertanyaannya, maukah kita dituntun oleh firman? Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua boleh mendengarkan firman Tuhan, juga hamba-Mu yang menyampaikan. Biar kami semua sama-sama melihat dan mengerti bahwa kuasa otoritas firman sungguh nyata dan sungguh dahsyat dalam hidup kami. Tuhan sudah memberikan firman itu kepada kami, namun kami seringkali tidak menghargai firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak memanfaatkan firman itu dengan baik. Pada firman itu yang menuntun kami kepada keselamatan dan iman kami kepada Yesus Kristus. Padahal Alkitab itu adalah otoritas kami tertinggi yang memberikan kami manfaat luar biasa, yang menolong kami untuk melihat kesalahan kami, juga memperbaiki, meluruskan setiap kelakuan kami, sehingga kami tidak sama lagi dengan orang-orang di dunia ini. Dan kami tahu bahwa firman Tuhan itu tidak pernah salah. Dan setiap yang Tuhan nyatakan, itu adalah untuk tujuan perbuatan kebaikan kami bersama. Terima kasih Tuhan untuk firman, biar kami bertobat bersama-sama, hamba-Mu juga, semua jemaat, majelis jemaat, boleh bertobat bersama-sama, untuk kembali membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, saya berdoa juga untuk setiap kesehatan jemaat dan jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami peringat untuk Pak Aris, Tuhan tolong sembuhkan juga Pak Ayub, juga dalam proses pemulihan. Berkati juga Tasya, juga Bu Mona, dan semua kami yang kami tidak sebutkan nama kami. Tuhan boleh menyembuhkan, memulihkan setiap kelemahan tubuh kami. Berdoa juga Tuhan untuk program ABC, Aletheia Bible Class, yang akan dilaksanakan
bulan April ini, di mana kami akan mulai dengan semangat belajar firman Tuhan. Berdoa semua pengajar supaya siapkan diri dengan baik. Berdoa juga untuk Prapaskah selama 40 hari ini Tuhan, supaya kami juga menghargai firman yang kami baca. Firman yang sudah disiapkan oleh hamba Tuhan dan para majelis. Kami dengan rela dan terbuka hati kami mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh diberkati, dan kami mau bertobat bersama-sama selama 40 hari ini Prapaskah. Berdoa juga Tuhan untuk jemaat kami yang saat ini sedang mengalami masalah ekonomi, kesehatan, pekerjaan, maupun secara rohani kami. Mungkin kami juga sedang mengalami sakit rohani. Tuhan juga tolong supaya kami benar-benar mau bertobat dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaatmu yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Erna Kristiani 21 Februari, juga Sarah Ariel 22 Februari, dan anakmu Christopher Marvel 25 Februari. Berdoa khusus Tuhan Ibu Erna, Tuhan pakai hambamu sebagai bendahara gereja, sebagai majelis, sebagai pelayan tempat ini. Tuhan terus berkati dan iman, kesehatan, keluarga, dan semua hal Tuhan buat berhasil. Berkati juga Sarah yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan juga tolong supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai, dan juga boleh menolong dia berkembang dan boleh menjadi berkat ke depan. Berdoa Tuhan untuk pasangan hidupnya dan masa depannya Tuhan berkati. Berdoa juga untuk Christopher Marvel, untuk sejak kecil supaya dia boleh dibimbing untuk takut akan Tuhan, mengerti firman, dan boleh bertumbuh dan sungguh mau menjadi anak Tuhan yang dipakai Tuhan kelak. Terima kasih Bapak ini setiap doa kami. Kami berdoa juga untuk Pos PI Palu, di mana mulai minggu ini tempat ibadah sudah dibongkar karena tanah sudah dijual oleh pemiliknya, maka jemaat di Palu harus berpindah tempat dan membongkar tempat ibadah mereka. Berdoa kondisi seperti ini supaya iman mereka tetap berkobar-kobar, mereka tetap semangat untuk menyembah, beribadah kepada Tuhan, dan lebih semangat lagi untuk memberitakan Injil, supaya benar-benar firman yang ditaburkan, supaya mereka menghayati dan boleh menjadi berkat dan menyampaikan firman kepada banyak orang. Walaupun mereka dalam kondisi sulit, mereka mengalami tantangan berat, tapi justru itulah mereka bertumbuh melalui penderitaan tantangan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan. Terima kasih Ko Heri untuk firman-Nya. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang petugas dapat maju, dan sebelum persembahan dijalankan, kita akan baca firman Tuhan yang ada di dalam Matius 6 ayat 2b dan 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Mari kita puji. Gusti
sapa? Saya maju, saya tresno Gusti Yesus. Saya maju, Maju ayo. saya tresno. Pancen tresno. Saya maju, saya tresno Gusti Yesus. Saya maju, saya tresno Gusti Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami, sertai dan pimpin kami selalu agar kami serupa dengan-Mu. Tuhan, inilah persembahan syukur kami, kiranya Engkau berkati agar berkenan di hadapan-Mu. Beri hikmat orang-orang yang mengelola, dan biarlah kami juga menjadi berkat untuk sekitar kami. Terima kasih Yesus, inilah doa kami, hanya kami alaskan dalam nama-Mu. Amin. Ada pengumuman, sebelumnya yang pertama kali hadir bisa bangun berdiri dan bisa berdiri dan perkenalkan nama dan dari mana. Iya, enggak apa-apa. Berdiri di situ aja, enggak apa-apa. Shalom. Oh iya. Selamat datang Mbak Evi ya. Ya, selamat beribadah dan semoga minggu-minggu selanjutnya bisa beribadah lagi di tempat ini. Ada lagi yang lain? Sudah sepertinya ya. Mas Andi itu. Sudah pernah ya? Pengumuman? Mau play video? Visi 2024 membawa orang kembali ke jalan Tuhan. Tema besarnya Jesus is the Center. Oh ya, selama 40 hari gereja akan membagikan renungan pagi masa Prapaskah ada di grup misi Aletheia. Jadi yang nggak ada di grup nanti bisa kontak sekretariat Kak Retno. Dan mohon dukungan doa untuk pos PI Palu yang dibongkar dan sudah dapat pindah tempat baru. Dan yang berulang tahun Ibu Erna Kristianti, orangnya mana tadi? Tanggal 21 Februari, Sarah Ariel, salah saya. 22 Februari dan Marvel putra Bapak Ayub. Selamat ulang tahun, Gembala Sidang, Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Pak Rio, ada tambahan? Ada lagi tak? Tadi sudah didoakan oleh Pak Heri mengenai pos PI gereja kita di Palu. Ketika Pak Atsar itu kirim, hati saya itu menjerit kepada Tuhan. Kenapa Tuhan orang beribadah itu seperti begitu kadang? Dan saya berdoa Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya ke sana untuk menghibur jemaat itu. Mari kita doa sekali lagi Bapak Ibu untuk gereja pos PI di sana supaya Tuhan memberkati, menolong terutama untuk hal biaya ya, sangat besar. Dan mereka saya dengar dari Bu Retno, dia juga menceritakan harus beribadah di tempat-tempat lain kayak gitu ya, sebelum tempat yang baru ini mereka akan dirikan. Ayo kita berdoa bersama-sama lagi Bapak Ibu untuk Jumat di sana. Bapa di surga, jemaat-Mu GKRI Misi Aletheia di tempat ini berdoa untuk pos PI kami yang ada di Palu. Tuhan, Engkau melihat keberadaan mereka. Engkau menolong Tuhan.
di mana umat-Mu itu mau beribadah, tetapi tempatnya harus kami lihat keadaannya seperti itu. Kuatkan dan hiburkanlah mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Atsar. Di tengah-tengah dia harus mengurus ketiga anaknya tanpa istri. Dia harus mengurus jemaat yang begitu dia cintai ya Tuhan, tapi dengan pergumulan yang luar biasa. Dan kami berdoa ya Tuhan, beranugerahlah Engkau Tuhan memberkati gereja-Mu ini. Engkau tolong cukupkan semua biaya-biaya yang dibutuhkan ya Tuhan. Dan kami ingin terus berdoa kepada mereka, supaya Tuhan mengasihi, memberkati, menguatkan iman, menghibur mereka ya Tuhan. Dan berikanlah tempat ibadah untuk sementara ini ya Tuhan, supaya mereka dapat beribadah kepadamu, dan firman Tuhan dapat dipelajari, dan cukupkanlah semua kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mohon pertolongan-Mu kepada gereja-Mu yang ada di Palu yang digembalakan oleh hamba-Mu, Pak Atsar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar, saya Pak Franky, kemudian Pak Heri Ketua Panitia, dan juga Pak Heru Aris bersama dengan saya, kita bersama-sama memikirkan untuk panitia pasca. Sebentar saja Pak, gitu ya. Dan kemudian untuk saya sering lupa, jadi saya ingat nih, Grisela dengan siapa? Dengan temannya. Sehabis nanti saya bertemu dengan bidang koinonia, kita mulai lagi pranikahnya ya, pelajaran pranikahnya. Ya, kami juga sebagai gembala sidang bersyukur, berterima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan tenaga, pikirannya, waktunya untuk pernikahan daripada keluarga saudara kita Wahyu dan siapa namanya? Kristina. Bapak Ibu, di dalam WA saya itu saya mengatakan esensi daripada gereja itu adalah bukan hanya melayani keluar, tapi melayani di dalam jemaatnya. Sendiri Pak Heri tadi sudah menjelaskan begitu sangat baiknya. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya sangat berterima kasih untuk Bapak Ibu yang terlibat di dalam kepanitiaan itu. Melelahkan, ya, capek. Saya tanya sama Ibu Yatmi, Bu jam berapa pulang? Jam 11 waktu itu ya. Lalu ya betul Bu ya. Dan kemudian Pak, siapa banyak sekali yang sampai tengah malam itu mereka berada di sini. Saya sebagai hamba Tuhan sangat berterima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berjari lelah, karena ini pelayanan gereja. Ya, Bapak, ini pelayanan gereja. Gereja melayani, bukan saya, ya, bukan panitia, tapi seluruh gereja. Maka oleh karena itu, mari Bapak Ibu, sebagai gereja kita, ayo memberikan semua pikiran, tenaga kita, dan kemampuan kita, dana kita untuk membantu pekerjaan Tuhan di gereja ini. Saya mengutip satu renung santapan harian yang saya baca, dan saya mau bacakan itu. Begini, zona nyaman tidak selalu berupa dosa, tetapi juga kehidupan rohani yang tak bertumbuh dan berbuah, yang tidak disertai dengan niat dan tekad untuk berkarya dengan lebih baik bagi Tuhan. Padahal peluang untuk mengembangkan diri dan melayani selalu terbuka. Sebagai gereja, mari Bapak Ibu memberikan apa yang ada pada kita untuk membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita sering mengatakan, wah gereja kita enggak bertumbuh, begini dan begono gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang mau kita buat supaya begini-begini gereja kita itu besar. Ya, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Terima kasih Pak Gembala sudah menyampaikan nasihat kepada kita. Mari saudara kita berdiri semua. Kita akan mengakui iman rasuli, karena semua orang percaya di dunia ini mengakui iman yang sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Kepercayaan kepada Roh Kudus, penyekutusan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ini yang jemaat. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya mata, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Yang kedua, bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperang dalamnya. Dia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Yang ketiga, oh betapa senang, oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Kita mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Doksologi. Jihalah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Mari Bapak sekalian kita pulang dan mengingat akan firman Tuhan. Mari kita terus menghargai dan membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan fokusnya kepada Yesus Kristus. Karena firman Tuhan itu otoritatif. Karena dihilangkan oleh Allah dan bermanfaat buat kita. Dan firman Tuhan itu tidak akan pernah salah dan tidak akan sia-sia ketika diberitakan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Tetap berdiri.
Silakan untuk kembali sampai saat itu ibadah selesai.